Halo, nama saya Dara Fasya Salsabila. Halo, nama aku Diana Putri. Halo, nama aku Dia Sakalia Putri. Halo, perkenalkan nama saya Fidel Sadar Jasmine. Nama saya Melisa Petiniago. Halo, nama saya Tanzara Karin. Halo, nama aku Tasya Putri Hendriani. Tapi karena ini SDIT jadi kan pasti otomatis agamanya Islam Iya, semua. semua Islam. Ya, jadi mungkin sukunya itu kan, apalagi ini di tengah-tengah sekolah yang berdiri di tengah-tengah kawasan militer, mungkin orang Ya, tuanya kan beda iya profesi. dari Sabang sampai Merauke di sini semua. Itu bagaimana sih Bu cara menyatukannya? Mungkin kan ada pembawaan mungkin dari suku Sunda itu apa, dari Iya. Jawa itu apa. Sering sih ya, jadi kalau di kelas tuh kadang-kadang anak-anak sering apa ya, lempar-lemparan gitu. Iya. Oh, Sunda lu, ya Iya. Allah, gitu misalnya. Ya, ada saya panggil gitu. Sebenarnya kita ini kan satu keluarga. Jadi ketika masuk kelas pertama kali saya menjadi wali kelas, saya bilang di sini orang tuanya adalah ibu. Kalian adalah anak-anak ibu. Berarti kalian adalah satu keluarga. Saya katakan si A itu orang A, orang A itu tidak masalah. Artinya yang pertama saya terangkan adalah kebetulan ini sekolah Islam lebih gampang ya. Kita apa ya, merujuknya kepada Quran bahwa semua di mata Allah itu sama. Yang dilihat adalah bagaimana agamanya. Jadi untuk suku-suku yang berbeda justru saya kenalkan sama mereka. Oke, coba Zahra, kamu orang mana? Saya orang Sunda. Oke Zahra, menurut kamu kebudayaan Sunda itu kayak apa sih? Nah kayak gitu. Terus kamu Akila orang mana? Saya orang Jawa Bu. Coba Akila kalau orang Jawa tuh bukan orang Jawa tapi budaya Jawa seperti apa? Jadi saya menumbuhkan perasaan cinta pada anak-anak dengan mengenalkan budayanya itu, bahwa sebenarnya kita itu kan orang Indonesia, tapi kita dikasih kelebihan nih sama Allah. Kelebihannya apa? Kita sukunya banyak, kita bahasanya banyak. Nah, justru dengan banyaknya itulah kita bisa menjadi yang terbaik, gitu kan? Caranya gimana? Dengan saling menghargai perbedaan suku. Misalnya ada yang tuh orang Batak ngomongnya kenceng, dia ngomongnya kenceng banget gitu kan ya. Terus saya bilang gini ya, kita kemarin udah belajar budaya nih bareng-bareng. Kalau orang Batak tuh biasanya ngomongnya begini, kalau orang Jawa ngomongnya pelan. Artinya kita harus saling paham. Dan makanya kenapa kemarin saya bilang coba belajar budaya temannya. Jadi biasanya kita berpasangan. Kamu harus berbeda nih orangnya nih. Kamu orang mana? Yang Bu, ini teman pasangan saya dia orang Jawa. Kamu orang mana? Saya orang Padang. Ya udah. Sekarang saling diskusi. Nah, gitu kan. Orang Padang itu apa sih ininya? Ini kalau orang Jawa. Nah, dari situ mereka
akan melihat bahwa sebenarnya perbedaan itu tidak masalah buat mereka. Oh ternyata kita sama ya, walaupun ada perbedaannya ternyata ada bagian-bagian yang sama. Intinya setelah mereka dapat tentang perbedaan, melihat perbedaan itu, mereka akan melihat bahwa ternyata kita punya kesamaan di berbagai sisi, punya sisi samanya gitu. Oh ternyata kalau orang Jawa sama saya sebagai orang Padang ada sama nih bagian ini nih gitu. Oh benar ya, berarti kita bisa hidup berdampingan. Oh gitu. Nah dari situ aja akhirnya anak-anak jadi terbuka bahwa perbedaan suku itu bukan masalah buat kita. Justru dengan perbedaan dan macam-macam suku itu membuka peluang kita untuk belajar banyak hal gitu dengan suku-suku itu ya. Wawasannya jadi luas kok. Saya baru tahu nih Bu, ternyata kalau orang Padang tuh masakannya tuh begini. Kan kita kalau orang Jawa manis ya Bu ya. Nah kayak gitu ya. Itu kan kalau anak kecil masih seperti itu ya, bahasanya simple dan cara berpikirnya ya udah cuma itu gitu loh. Oke, berarti baru sampai situ. Jadi saya memang mengajarkannya hal-hal yang sesuai usia mereka gitu, dan cara berpikir mereka memang baru skupnya ini ya. Tapi minimal saya kenalkan sama mereka bahwa budaya Indonesia yang begitu banyak itu adalah kecantikan Indonesia dan harus kita kita rangkul, bahkan bukan kita pelihara juga ya, bukan kita jauhi. Nggak mau, saya nggak mau orang Jawa, saya maunya sama-sama orang Sunda ya, kayak gitu. Akhirnya mereka jadi paham. Malah kadang-kadang Bu, saya kan orang Jawa tapi saya pengen pakai baju orang Sumatera. Nah itu kan semacam berarti dia sudah mulai tahu nih ternyata ada hal yang di Sumatera yang disukai gitu. Sama ketika orang Sumatera, enggak, aku suka pakai baju Jawa. Nah itu kan sepele ya. Iya. Tapi ternyata itu poin buat saya bahwa akhirnya mereka yang tadinya berantem masalah suku, oh ternyata dia senang juga tuh pakai baju orang Jawa gitu. Iya, karena soalnya anak kecil tuh apalagi kalau ada temannya kayak orang Batak biasa ngomong itu dia ngomelin saya. Iya. Padahal itu kan emang nada biasanya. Jadi akhirnya memang mereka paham bahwa sebenarnya kebudayaan itu indah, bahwa kebudayaan itu memang harus kita rangkul, dan pada akhirnya kebudayaan itu justru yang menyatukan kita dan membuat kita sebenarnya bisa bersama. Apa sih tantangan Ibu dalam mengajar di SD IT Al-Islah ini? Kan ini muridnya dari berbagai budaya gitu. Tantangan Ibu itu apa sih dalam mengajarnya? Oke. Sebetulnya jangankan beda budaya ya, sama budayanya aja selalu aja ada kendala gitu. Dan alhamdulillahnya di SD IT Al-Islah itu walaupun berbeda budayanya, sebetulnya ada dari sukunya, ada suku Jawa misalnya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera gitu. Alhamdulillahnya ketika masuk di Al-Islah semua itu menerapkan, misalnya walaupun berbeda bahasa gitu, semuanya menerapkan bahasa yang sama. Tapi karena saya ngajar di kelas bawah, yang jadi masalah banget itu sebetulnya bukan dari segi budayanya, tapi yang pertama itu karakter anak-anaknya yang berbeda gitu. Jadi ada anak yang memang dia semangat banget gitu, misalnya ngikutin suatu pelajaran, ada yang udah sebelum diajarin aja udah lemes duluan, ada yang seperti itu. Yang kedua itu permasalahan atau tantangannya adalah konsentrasi anak-anak. Kalau kelas bawah itu Masya Allah, karena kan konsentrasi anak-anak itu biasanya disesuaikan sama umurnya. Kelas 2 itu kan rata-rata 7, 8 sampai 9 tahun. Nah itu paling bisa mereka konsentrasi belajar itu hanya di antara 7 sampai 9 menit. Setelah itu buyar lagi. Nah kita tantangan nih sebagai guru, gimana caranya biar konsentrasi anak-anak ketika sudah 9 menit lalu buyar kita kembalikan lagi. Itu tantangan banget. Terus yang selanjutnya selain dengan karakter, terus konsentrasi, ada juga minat yang berbeda di antara satu sama lain. Ada yang anaknya senang olahraga, jadi di pelajaran matematika ogah-ogahan gitu kan, atau sebaliknya gitu, ada dia senangnya di seni gitu ya, terus di bahasa Indonesianya kurang tertarik. Itulah, jadi kita sebagai guru tuh harus berinovasi, terus bagaimana caranya memahami karakter, terus minatnya anak-anak. Jadi gimana caranya walaupun berbeda kita kita satukan dalam satu wadah gitu pembelajarannya, biar semenarik mungkin, biar anak-anak tuh semangat gitu, tertarik untuk belajarnya. Itu aja sih paling.
Ya, terima kasih. Oke.